الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته سنة مشارق الأرض إلى مغرب في برها ولا سنة شهد القادر الجلال رضي الله صحبه الحسن علي الشارب الغزالي رضوان بن ظلمة قدس صيب الراتب وطه بن نصر بن يحيى وسمع إلى حضرته الشيخ محمد أمام بن عمر الجابر وسمع إلى حضرته عبد الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم أسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Kita memasuki gerbang kedua untuk menuju bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Gerbang pertamanya bulan Rajab telah kita lalui. Malam hari ini kita memasuki gerbang kedua, yaitu bulan Sya'ban. Tentunya semua umat Islam di malam nisfu Sya'ban yang menurut hasil ruqyat tim Falakiyah PBNU jatuh pada malam Rabu. Benar nggih? Malam Rabu kemarin kita bersama-sama melakukan kegiatan baca surah Yasin 3 kali dengan niat sendiri-sendiri. Malam harinya itu saya angen-angen ya. Angen-angen tentang niat di masing-masing pembacaan surah Yasin itu. Niat pertama itu diniati supaya kita panjang umur, sehat wal afiat. Saya berpikir, kenapa niatan pertama itu kok panjang umur, sehat wal afiat? Lama saya berpikir ya. Tapi hasil pikiran saya sendiri ini mencoba mengarungi pemikiran ulama-ulama salaf yang telah mengarahkan kita untuk melakukan kegiatan baca surah Yasin itu. Coba kita pikirnya, panjang umur, sehat wal afiat. Karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tidak terfikir bagaimana kita bulan Ramadan umur ada tapi sakit. Betapa berat Ramadan itu bagi kita. Tetapi sebaliknya kalau Ramadan itu kita sehat walafiat, kan kita melaksanakan Ramadan kan tidak begitu berat. Nah itu berarti ulama-ulama salaf, guru-guru kita dulu itu membuat tatanan yang sangat-sangat istimewa sekali ya. Wallahu a'lam, kalau orang luar bicara itu bid'ah, saya tidak perlu kita hiraukan ya. Yang perlu kita pikirkan bagaimana ulama-ulama salaf memberikan tatanan kepada kita sedemikian hebatnya itu. Tidak terfikir bagaimana kita bulan Ramadan itu kita sakit. Tidak sakit saja kita jarang puasa, apalagi sakit. Nah, seandainya kita sehat, kita insya Allah sempurna melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, niatannya supaya kita diberi rezeki yang
halal barokah. Coba kita pikirkan, badan sehat, badan sehat, uang tidak ada ketika Ramadan itu. Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa secara sempurna kalau uangnya tidak ada? Terutama mohon maaf ibu-ibu ini, yang paling protes pertama ibu-ibu. Puasa pertama uang masih kosong, puasa kedua kosong, puasa ketiga sudah bertengkar ini. Jadi niatan yang kedua surah Yasin itu diniati supaya kita mendapatkan rezeki yang halal barokah. Bahkan ada keterangannya, min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Baik rezeki yang sudah memang memang sudah ada takarannya, contohnya kita bekerja tiap bulan atau pegawai yang digaji tiap bulan, atau memang gaji yang atau memang rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Terus yang terakhir ini oh, yang kedua masih belum selesai. Sehingga sering saya cerita itu kalau bulan Ramadan di desa saya itu malam pertama tarawihnya full luar biasa. Sampai di musola depan rumah saya itu sampai ada lemeknya, beber lemek. Saking fullnya jemaahnya itu malam pertama. Kedua, ketiga masih stabil. Dapat 1 minggu sudah berkurang, tidak ada itu lemeknya. Kenapa lemeknya ada? Yang sholat sudah ada di situ. Sudah tinggal yang di dalam musola. Dah 11, 12 sampai 20 malah berkurang. Softnya tambah maju. Karena yang di belakang sana sudah ada. 21 sampai malam hari raya tarawihnya pindah Sandangayu, Pasifik ya. Pindah ke sana semua. Bagaimana tidak pindah? Wong berangkatnya setelah maghrib, pulangnya jam 10. Tarawih di mana? Dia mulai maghrib sampai jam 10 ada di toko, milih-milih baju, tidak cocok, tidak ada yang cocok ini. Masya Allah. Seandainya kita balik ya, mohon maaf, kalau saya sama istri saya, jangan ganggu saya bulan Ramadan dengan beli baju, saya tidak mau. Kalau kamu mau beli, tuku dhewe kono. Dak atene ngeterno aku Ramadan itu. Lebih baik saya tidur daripada nganter beli baju. Saya enggak, Masya Allah. Akhirnya caranya sebelum Ramadan sudah kita penuhi kan enak kan begitu ya. Tapi ya seperti itulah masyarakat kita ya. Seakan-akan kalau beli baju itu tidak ketika bulan Ramadan tidak sah, tidak ikut hari raya katanya. Apa bedanya? Toh makainya juga ketika tanggal 1 hari raya itu, Idul Fitri itu. Kan sama makanya. Yang beli sebelum Ramadan juga dipakai ketika itu. Yang beli tanggal berapapun ya dipakai ketika itu. Tetapi begitulah kenyataannya gitu. Mudah-mudahan kita setelah ngaji bertahun-tahun tiap Ahad, tiap seminggu sekali ada kajian, kita akan merubah tradisi beli baju itu. Silakan beli baju, uang sampean sendiri, tetapi caranya jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Niat yang ketiga, ini yang paling hebat ini ya. Niat baca Yasin yang ketiga itu supaya kita husnul khotimah. Islam mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam. Segala kenikmatan di dunia ini bisa kita rasakan enaknya. Orang kaya bisa menikmati nikmat berupa kekayaannya. Tetapi di antara kenikmatan-kenikmatan itu yang ada di dunia, kesempurnaannya akan terjadi ketika seseorang itu meninggal. Meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Yang pertama supaya sehat, panjang umur, sehat walafiatnya.
Maaf, orang sakit masuk ke rumah sakit itu masa ngejar nyawa? Kan bukan ya. Bukan ngejar nyawa, bukan. Nyawa sudah ada takarannya, sudah ada batasnya. Ketika nyampe di batasnya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang dia kejar adalah sehat. Keliru kalau bilang barangkali nyawanya tertolong, tidak bisa, Pak. Mau bikin nyawa sendiri sampean. Yang dikejar orang itu adalah sehat. Yang sakit meskipun dia tua, kenapa dibawa ke rumah sakit? Toh dia tua. Oh, jangan begitu. Meskipun dia tua, berharap dia disembuhkan dari penyakitnya, kan begitu. Dibawa ke rumah sakit enggak, biar nyawanya tertolong. Memangnya sampean malaikat bisa nolong nyawa seseorang? Yang dia kejar cuma satu, Pak, sehat. Makanya sakit bagaimanapun tetap dibawa ke rumah sakit sebagai ikhtiar kita untuk menyehatkan yang sakit. Gitu. Sehingga alhamdulillah bagi saudara-saudara, bagi kita sekalian yang sudah membaca surah Yasin 3 kali pada malam nisfu Sa'ban beserta doa-doanya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan bulan Ramadan penuh kesempurnaan, badan sehat walafiat, rezekinya juga lancar, ketika kita mati membawa iman dan Islam. Coba kita lihat, kita ke belakang. Kenapa bulan Ramadan masih saja ada orang yang tidak puasa itu? Apakah dia sakit? Enggak, sehat. Sehat tak kemana-mana, bepergian kemana-mana. Apakah dia tidak punya uang? Enggak, usahanya lancar. Kenapa dia tidak puasa? Jangan suudzon dulu, berarti tidak ada punya iman, tidak berani, Pak ya. Dia kurang melakukan proses mulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban, begitu saja. Jangan salahkan orang yang tidak bisa jalan di jalan yang enak, jangan salahkan jalannya, Pak. Saya beri contoh ini. Misalnya ada seorang suruh berlari, disuruh muteri lapangan, lapangannya itu enak, mulus, tidak ada kerikilnya, tidak ada apa-apa. Tetapi orang ini tidak kuat, tidak mampu untuk lari. Padahal dia sehat. Suruh lari ngelilingi lapangan 10 kali. Kenapa dia tidak mampu? Belum terlatih. Belum terlatih saja. Bukan karena jalannya rusak, bukan. Belum terlatih. Seandainya dia terlatih 1 kali, 2 kali, insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu 1 bulan dia latihan, insya Allah dia bisa muteri lapangan itu 10 kali. Begitupun kita. Kenapa masih ada saudara-saudara kita yang tidak puasa di bulan Ramadan? Karena tidak melatih dirinya mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ketika bulan Ramadan dia tidak siap. Gitu saja. Insya Allah kalau kita terlatih mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, insya Allah bulan Ramadan kita siap untuk melakukan puasanya. Begitupun bukan hanya puasa, rangkaian-rangkaian puasanya, tadarus Al-Qur'annya juga begitu, qiyamul lail juga begitu ya. Karena nuansa malam itu tidak sama, Pak. Coba jenengan rasakan. Entah mulai bulan Rajab kemarin malam itu sudah lain daripada malam yang biasanya. Saya itu merasakan kayak indah gitu ya. Malam bulan Rajab itu. Lebih-lebih malam 27 Rajab itu. Saya bukan semalaman wiritan, bukan ya. Tengah malam itu terbangun, kayaknya malam ini indah gitu ya. Begitupun malam nisfu Sa'ban. Saya mencoba untuk merasakan malam-malam itu. Malam nisfu Sa'ban itu, alhamdulillah jam 3 saya sudah bangun, pingin merasakan indahnya malam nisfu Sa'ban itu. Ternyata memang betul, Pak. Memang beda daripada yang biasanya. Apalagi coba kita rasakan malam pertama bulan Ramadan. Alam di sekitar kita itu lain, nuansanya lain.
Itu sejak saya kecil dulu memang oleh orang-orang tua itu diajari ya. Untuk seperti itu ya. Bukan diajari untuk sholat malam enggak, cuman disuruh nanti apa itu anak-anak kecil-kecil itu Pak biasanya patrolan itu ya, buka itu. Senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Itu karena Ramadannya Pak. Hari-hari biasa anak kecil patrolan Pak jam 2, jam 3 Pak. Sampean seneng apa senep ya? Sampai enggak seneng. Karena memang bukan Ramadan, maksudnya bukan Ramadan. Sehingga dari proses-proses yang kita lakukan mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, mudah-mudahan semuanya besar efeknya kepada kita sekalian, karena bagaimanapun rangkaian kebaikan itu yang kita lakukan mulai bulan Rajab itu yu'ayyidu ba'duha ba'dan, menguatkan satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Menguatkan satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, mendukung kebaikan itu kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga apabila proses itu benar-benar kita lakukan mulai bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, insya Allah Ramadannya sukses. Badannya sehat walafiat, rezekinya halal, lancar, barokah. Insya Allah ketika Allah memanggil kita, iman di dalam hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali itu menurut keterangan yang kami dapat dari guru kami, Al-Imam Ghazali itu tipikalnya atau bentuk tasawufnya seperti orang baru menanam padi. Prosesnya lama, lama. Bayangkan orang menanam padi itu dari proses menyebarkan benih, kemudian benihnya dicabut, kemudian ditancapkan di sawah. Sawah sebelum ditanami padi itu dibersihkan dari rumput-rumput, kemudian dibajak dan lain sebagainya, prosesnya panjang. Itu pun belum jaminan padinya akan tumbuh dengan baik. Butuh dirawat tiap hari. Bahkan kalau bisa dipupuk. Pupuknya bukan hanya satu Pak. Berapa macam itu? 3 macam. Bukan hanya dipupuk, masih disemprot lagi. Sampai berbulan-bulan. Ketika proses mau manen, tidak cukup. Kadang-kadang mau panen ada hama wereng Pak. Mau panen kurang 3 hari padinya gosong. Proses yang telah kita lakukan berbulan-bulan ternyata belum membuahkan hasil. Begitupun kita contoh ya, kita sholat, sudah kita persiapkan wudhunya, sudah kita persiapkan tempatnya, sudah kita siapkan pakaiannya, sudah kita siapkan semuanya. Apakah sholat kita pasti diterima? Belum tentu, prosesnya panjang. Begitu beratnya untuk mencapai sholat yang diterima itu. Nah, proses menanam juga begitu Pak. Kalau menanam padi pasti tumbuhnya rumput. Kalau menanam rumput tidak mungkin akan tumbuh padi. Itu perbandingan antara kebaikan dengan kejelekan. Setiap kita melakukan kebaikan pasti ada kejelekan yang akan merusak amal baik kita itu. Contoh, kita sedekah, kita belajar ikhlas, ada saja ganjaran dalam hati itu. Misalnya kita sedekah masjid 1 juta, gara-gara tidak disebutkan namanya sama takmir. Hari ini Masjid Nur Ukhuwah dapat sumbangan 1 juta. Gara-gara tidak disebutkan namanya, kadang-kadang si penyumbang itu nama saya tidak disebut. Nah itu. Apa gunanya disebut namanya itu ya? Apakah kalau disebut namanya malaikat akan lupa? Enggak, Pak. Nah seperti itu. Jadi proses yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Imam Ghazali dalam kitabnya seperti itu.
Jadi menanam, merawat dan sebagainya. Prosesnya panjang. Sehingga di awal-awal kitab ini ada warning, seseorang yang sholat, selesai sholat, kemudian dia berharap sholatnya pasti diterima. Pasti kan ya. Tetapi kemudian setelah sholat kok masih disuruh istighfar itu loh Pak. Selesai sholat masih istighfar. Mohon maaf, di orang-orang di luar sana, Anda sudah terlambat. Setelah sholat baru istighfar. Memangnya ketika sholat suruh istighfar apa Pak? Sholat itu dari awal hingga akhir isinya doa. Selesai sholat kok masih suruh istighfar Pak? Kenapa? Rangkaian sholat dari awal hingga akhir, hati kita itu ada di mana? Itu yang perlu kita istighfari. Demikian bisa dipaham Allahu Akbar. Masih mending ingat sampai Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ingat apa kita? Cicilan belum bayar. Tanggal tua, mau Ramadan, ibunya sedang ingatkan Pak, beratnya habis. Anak-anak belum bayar sekolah. Ingat Pak. Itu yang perlu kita istighfari setelah selesai sholat. Jangan kemudian sholatnya sudah kelar, pas diterima. Jangan Pak, jangan berharap itu. Makanya ulama-ulama itu memberi tatanan sekali lagi, mengarahkan kita istighfari apa? Ya itu sholat kita tadi Pak. Karena sholat kita ya seperti itu. Apalagi seperti Al-Fakir saya sendiri sama juga sholatnya Pak ya. Sering saya ceritakan, kalau saya ditanyakan murid-murid saya di sekolah, Pak, sholat itu yang paling baik ingat apa Pak? Saya nanya balik, sebaiknya ingat apa? Ingat mati. Memangnya di depan kamu ada pocong? Ingat Allah. Hebat bener kamu sholat ingat Allah itu ya. Ingat akhirat. Memangnya kamu pernah melihat neraka ya? Saya karena masih kelas anak-anak, saya jawab yang sederhana saja. Sebaiknya ketika kamu sholat, ingat diri kamu sendiri bahwa kamu sedang sholat. Sudah, gampang kan gitu? Loh kok begitu Pak? Iya, kalau kamu sendiri ingat diri kamu, bahwa diri kamu sendiri sholat, kamu akan ingat apa yang kamu baca, apa yang kamu harus gerakkan. Metodenya gampang. Karena saya sendiri seperti itu Pak, saya tidak berani. Kamu harus ingat Allah ya sholatnya ya. Yang ngomong itu ingat siapa Pak? Jangan-jangan saya bilang begitu kepada murid saya sendiri tidak ingat apa-apa. Saya masuk neraka dulu Pak. Kamu harus ingat Allah ketika sholatnya ya. Enak betul. Saya seperti itu. Jadi kayak begitu Pak. Iya. Paling tidak ketika kamu sholat ingat bahwasanya kamu sedang sholat. Maka yang kamu baca adalah bacaan sholat. Gerakan kamu gerakan sholat. Soal husuk dan tidaknya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, sudah cukup. Karena kelas kita baru kelas seperti itu. Sehingga Imam Al-Ghazali itu mengatakan ketika seseorang selesai sholat, jangan kemudian yakin diterima ya. Harus yakin, asal syarat rukunnya dipenuhi. Itu. Tetapi jangan kemudian pasti diterima saya. Jangan Pak ya. Bahkan ada hadis yang ekstrim ini Pak ya. Ada ekstrim. Ini hadis ini ya'ti ala ummati yusalluna wa la yusalluna. Saya kalau baca itu ya opo salatku iki akan datang kepada umatku mereka salat tapi mereka tidak salat. Mereka salat tapi tidak salat. Ya itu Pak. Gerakannya begini tapi hatinya kemana? Mana? Bagus. Saya jawab masih bagus. Salat tidak usuk bagus daripada usuk tidak salat. Langge Pak. Ustadz bagaimana hukumnya sholat tidak husuk? Bagus. Asal syarat rukunnya dipenuhi. Lu kok begitu? Iya daripada husuk tidak sholat. Gila sing ngomong saya Pak. Lah gitu ya.
Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab Imam Al-Ghazali yang merangkan dasar-dasar seseorang orang Islam ketika dia sedang menanam seperti seorang petani itu. Kita sholat itu kita menanam. Bagaimana kita merawat sholat kita? Jangan sampai sholat kita yang telah kita tanam itu kemudian dimakan oleh wereng. Kalau sudah padi baru umur 2 bulan dimakan wereng, berbuah apa enggak, Pak? Hilang padinya. Nonton nggih. Belum berbuah sudah dimakan wereng. Jangan sampai amal-amal kita terutama sholat kita itu seperti itu. Makanya kitab Bidayatul Hidayah ini di samping isinya fikih juga arahnya kepada tasawuf itu. Beda dengan kitabnya Imam Ghazali yang Minhajul Abidin itu full semuanya tentang perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi washabbihi min ba'di. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris al-muqbilu 'ala al-iqtibasil ilmi al-muzhiri min nafsihi sidqar raghbati. Ini beliau mengawali kitabnya dengan membaca hamdalah dan baca salawat kepada Nabi beserta keluarga serta sahabatnya. Beliau mengingatkan bagi orang-orang yang berkeinginan mencari ilmu perlu untuk benar-benar punya rasa cinta terhadap ilmu itu. Saya ingat kemarin ada makalahnya Syekh Aun Al-Qaddumi dari Yordan. Beliau mengartikan hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan difahamkan tentang agama. Nah, yufaqihu fiddin ini ternyata oleh Syekh Aun Al-Qaddumi ini diartikan bukan hanya Islam saja. Kemudian dari Islam akan menjadi iman, dari iman akan menjadi ihsan. Jadi proses orang itu melalui 3 tahapan, dari Islam menuju iman menuju ihsan. Jadi Islam saja belum tentu iman. Islam berarti posisinya muslim. Naik lagi menjadi mukmin. Naik lagi menjadi al-muhsin. Sehingga saya ingat ada satu ayat di dalam Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang al-muhsin. Bukan al-muslim, bukan al-mu'min, tetapi dekat kepada al-muhsin. Al-muslim saja, Pak, ya kita kembali kepada rukun Islam. Al-mu'min kembali kepada rukun iman. Rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. Rukun ihsan cuma 1. Diberi definisi oleh ulama, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu definisinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat langsung kepada Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat langsung kepada Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu setiap saat. Ihsan itu seperti itu. Sehingga kalau sudah yakin Allah melihatmu setiap saat, kejelekan sedikit apapun, maksiat sekecil apapun tidak akan kamu lakukan. Nah, begitu nggih. Itu tingkatan paling tinggi. Mudah-mudahan kita yang sekarang lagi muslim, nggih, muslim semua nggih.
Insya Allah mukmin semuanya. Beberapa tahun ke depan kita akan menjadi orang yang muhsin. Berkahnya bulan Rajab, berkahnya bulan Sya'ban, lebih-lebih berkahnya bulan Ramadan. Karena tahapannya seperti itu. Mulai dari sholat, kemudian puasa bulan Ramadan beserta segala-galanya. Itulah tangga-tangga menuju dari Islam kepada iman, kepada al-ihsan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah bagi saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua di bulan Ramadan ini sampai hari raya diberi kesehatan yang sempurna, sehingga kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan, taraweh, tadarus Al-Quran, qiyamul lail dengan sempurna, sehingga kita setelah Idul Fitri kita benar-benar menjadi orang yang kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafinuka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sa'atan tunjina biha min ahwali wa nafa wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadana wa'inna al-siyami wal qiyam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadana wa'inna al-siyami wal qiyam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadana wa'inna al-qiyam. Rabbana Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumatan fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.